Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membuka video ini. Pertama, saya mau perkenalkan diri dulu. Kenalkan, saya Muhammad Ramdan, mahasiswa PLP 2 dari Universitas Ahmad Dahlan, yang insya Allah dalam beberapa pertemuan ke depan akan menemani teman-teman sekalian dalam pembelajaran IPA ya, khususnya materi fisika. Baik, langsung aja untuk video pertama ini, video untuk pertemuan ini yaitu mengenai klasifikasi materi. Klasifikasi materi. Nah, PowerPoint-nya sudah terlihat ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi materi? Kalau dari namanya, kita bisa memahami bahwa materi itu diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan yang namanya materi? Materi itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengenalnya dengan benda ya, dengan benda. Atau kalau secara arti ya segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa seperti itu. Nah, jenis-jenisnya apa aja? Di sini ada yang berdasarkan wujud dan berdasarkan komposisi. Untuk yang berdasarkan wujud itu ada yang jenis zat padat, ada yang cair, dan juga ada yang gas. Misalnya kalau yang padat apa? Pasti kita semua sudah tahu ada kayu, besi, emas, atau bahkan juga termasuk buku ini ya, buku ini itu termasuk zat padat. Kemudian ada juga zat cair, yaitu ada air, minyak, dan oli. Kemudian ada juga zat gas, itu sesuai namanya ya bentuknya berupa gas, ada uap, asap rokok, dan juga yang biasa kita hirup sehari-hari yaitu oksigen. Dan selanjutnya ada juga yang jenis materi yang berdasarkan komposisi atau berdasarkan penyusunnya. Itu nanti ada yang namanya zat tunggal dan juga campuran. Namun sebelum itu, kita bahas lebih lanjut dulu terkait tadi padat, cair, dan gas. Perbedaannya apa aja sih? Nah, untuk padat, itu bisa kita lihat bentuk dan volumenya itu tertentu. Dia tidak berubah-ubah. Misalnya, contoh buku tadi lagi, ya misalnya ukurannya kertas A4 seperti ini. Ya udah, nggak bisa berubah-ubah lagi. Akan selalu seperti itu. Kemudian ada cair, bentuknya dia tidak tetap, tapi volumenya tetap. Bentuk tidak tetap itu seperti apa? Misalnya kita punya botol diisi air, nah airnya akan mengikuti bentuk botol tersebut. Kalau dipindahkan ke dalam ember, airnya mengikuti bentuk ember tersebut. Kami volumenya tetap sama, misalnya 50 mili, ya akan selalu 50 mili. Berbeda lagi dengan gas. Gas itu bentuknya seperti cair, bisa berubah-ubah, tapi volumenya tidak tetap gitu. Dia berubah-ubah juga. Semakin luas ya, semakin luas tempatnya dia berada ya semakin besar juga volumenya. Dan zat padat itu jarak antar partikelnya sangat rapat. Sesuai dengan gambar yang telah kalian lihat di bawah, itu untuk padat rapat banget itu, nggak ada celah. Celahnya itu pun cuma sedikit ya. Itu sangat rapat. Tapi kalau pada cairan itu cukup renggang. Dan pada gas ya sangat renggang sekali. Kemudian untuk pada partikel padat itu dia diam, nggak bisa bergerak. Benda cair dia cukup lumayan bisa bergerak, tapi ya cuma sedikit alias terbatas seperti itu. Dan pada gas dia bisa bebas bergerak memenuhi ruang yang dia tempati. Dan lanjut kita masuk ke zat tunggal. Nah, zat tunggal biasa juga dikenal dengan namanya zat murni, yaitu zat yang memiliki komposisi penyusun dengan sifat yang konstan atau tetap dan memiliki sifat yang sama. Jadi dia selalu sama gitu. Misalnya air, satu tetes air dicampur dengan satu tetes air yang lain, ya kan? Jadi air juga gitu, nggak berubah. Dan ada dua jenis dia. Ada yang pertama ada unsur, yaitu zat tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Dan senyawa itu zat tunggal yang bisa dibagi menjadi beberapa unsur gitu. Namun perlu dicatat bahwa senyawa ini harus perbandingannya selalu tetap. Contohnya apa? Kalau unsur tadi emas dengan lambang AU, ya emas itu ya emas itu sendiri, dia nggak tersusun dari benda-benda yang lain. Besi juga begitu. Namun kalau senyawa, misalnya air, air itu terdiri dari H2O. Apa artinya? Artinya dia terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen.
perbandingannya harus seperti itu. Kalau misalnya hidrogennya jadi 3, ya nanti dia nggak jadi air, dia menjadi hal yang lain, senyawa yang lain. Jadi itu yang dimaksudnya dengan perbandingan tetap. Begitu pula dengan garam, harus Na1Cl-nya 1. Oke, kita masuk ke campuran. Nah, ini agak perlu perhatikan dengan seksama. Campuran itu agak berbeda dengan senyawa. Sangat mirip, tapi ada perbedaannya. Ini sama-sama campuran dari berbagai unsur ya, campuran, tapi perbandingannya sembarang. Kalau di senyawa tadi perbandingannya harus sama terus gitu. Nah, campuran ini ada 2 jenis, ada yang homogen, ada yang heterogen. Homogen jenis itu artinya apa? Ketika kita mencampur suatu bahan, kita nggak bisa membedakan lagi bahan A dan bahan B itu yang mana. Dia jadi satu. Contohnya apa? Misalnya kita buat larutan gula, larutan garam, atau sirup mungkin. Nah itu kalau kita udah jadi, pasti kita nggak bisa bedain. Mana sih yang sirup, mana sih yang air, mana sih yang garam, mana yang air, mana juga yang gula gitu. Nggak ada perbedaannya gitu. Jadi itu yang dilakukan dengan campuran homogen. Beda lagi dengan yang heterogen. Nah, heterogen kebalikannya, kita bisa membedakan mana penyusun A, mana penyusun B. Contohnya, pada gambar di situ ada larutan minyak ya, minyak dan air. Kita dapat bisa melihat dengan jelas mana air, mana yang minyak. Begitu pula pada minuman kopi. Misalnya kita melihat ada serbuk-serbuk, nah itu kan kopinya. Gitu. Itu ada perbedaan, mana yang kopi, mana yang air. Jadi itu ya perbedaan antara homogen dan heterogen, jenis dari campuran. Nah, jika dibentuk ke dalam suatu peta konsep, akan menjadi seperti ini. Jadi materi itu terdiri dari zat tunggal dan juga campuran. Nah, zat tunggal tadi itu terdiri lagi dari unsur dan senyawa. Apa yang dimaksud dengan unsur? Yaitu zat tunggal yang paling sederhana. Tidak bisa dibagi-bagi lagi. Misalnya apa tadi? Emas, hidrogen, seng, itu adalah unsur. Kemudian ada senyawa, itu sama dengan zat tunggal terdiri dari beberapa unsur dengan perbandingan yang tertentu atau tetap. Misalnya H2O, air. H-nya harus selalu 2, O-nya harus 1. Agar membentuk air. Kalau ada yang berubah, O-nya jadi 3. Nah, itu nanti bukan jadi air lagi. Dan ada campuran. Campuran terdiri dari campuran yang homogen dan heterogen. Homogen artinya sama atau tidak bisa terlihat mana penyusun A, penyusun B. Kemudian ada yang heterogen, di mana kita tidak bisa melihat dengan jelas yang mana sih yang bagian mana yang bagian penyusun A, mana yang penyusun B, itu bisa terlihat dengan jelas. Oke, itu jadi peta konsepnya seperti ini. Pahami peta konsepnya, niscaya nanti akan lebih mudah untuk memahami materi mengenai pengklasifikasian materi. Nah, kalau dibentuk gambarnya seperti ini kalau dibentuk gambar. Jadi unsur ya bisa hanya satu jenis, misalnya hidrogen, ya hidrogen. Yang senyawa misalnya H2O, H2 yang warna merah berarti hidrogennya, oksigennya 1. Yang homogen itu mereka menjadi satu ya. Misalnya air dan oksigen. Nah, itu bercampur menjadi satu. Kemudian heterogen kita dapat melihat dengan jelas ada pembatasnya. Yang mana misalnya mana air, mana minyak. Itu yang campuran heterogen. Oke, terima kasih. Saya rasa itu ya untuk materi pada hari ini. Tidak terlalu panjang, cukup singkat karena itu hanya sebagai pengantar saja. Silakan teman-teman bisa berdiskusi melalui Google Meet, WhatsApp Group, ataupun Google Classroom. Nanti silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Oke, saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.